Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Terima kasih kepada Bapak Heri Kiswanto selaku fasilitator dan Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan juga arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Bapak Iwan Priyatna. Silakan Pak Iwan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan Priyatna, guru kelas 6 di SD Negeri Sidamulya 01 Karangkucung, dan saya mengajar 6 orang anak dengan 5 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Terima kasih. Oke Pak Iwan, jadi saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Iwan sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk kita melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik pada hari ini ya Pak ya. Sama-sama Bu. Oke, jadi begini nih Pak, sesuai dengan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu, bahwa dalam melakukan kegiatan supervisi akademik itu ada 3 kegiatan yang harus dilakukan itu rangkaiannya. Yang pertama ada praobservasi. Nanti pada saat praobservasi itu kita membicarakan apa yang akan Pak Iwan lakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian tahap yang kedua adalah observasi, di mana nanti saya mengamati proses pembelajaran yang Pak Iwan dilakukan di kelas. Kemudian yang ketiga adalah pasca observasi. Nanti kita ngobrol lagi nih, seperti ini kita ngobrol lagi mengenai praktik pembelajaran yang sudah Pak Iwan lakukan. Nanti kita ulas kembali bagaimana kekurangan dan kelebihannya, kita refleksikan yang nantinya bisa dijadikan Pak Iwan sebagai tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Baik Bu. Nanti saya akan mencoba bekerja sama dengan Bu Tami untuk melakukan observasi tersebut. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi sekarang kita praobservasi dulu ya Pak. Dari praobservasi ini nanti kan kita akan banyak berbincang nih. Apa harapan atau tujuan Pak Iwan dari kegiatan praobservasi ini? Oke, baik Bu. Saya sudah menyusun rancangan pembelajaran untuk hari ini dan beserta medianya. Nah, harapan saya Bu, dari kegiatan praobservasi ini, saya bisa mendapatkan masukan atau perbaikan agar nanti proses pembelajaran yang saya lakukan bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Begitu. Oke, jadi Pak Iwan ini sudah siap ya rancangan kegiatan nanti pembelajaran siswa mau melakukan apa saja itu sudah siap ya Pak? Di rancangannya sih insya Allah sudah siap, sudah siap. Tinggal nanti ya itu tadi RPP dan yang lain-lainnya nanti bisa dicek sama Bu Tami untuk direvisi kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki. Kalau ada yang diperbaiki kan nanti bisa untuk perbaikan saya dan cara mengajarnya saya nanti juga bisa lebih maksimal. Oke. Semoga nanti pembelajarannya maksimal ya amin, Pak. Amin Bu. Baik, kalau boleh tahu nih Pak Iwan nanti akan mengajar mata pelajaran apa dan juga materinya apa? Oke Bu. Nanti saya akan mengajar di muatan pelajaran matematika, materinya tentang bangun ruang Bu. Gitu. Oke, jadi muatan matematika untuk materi bangun ruang. Iya, begitu. Oke, Pak. Tentunya Pak Iwan kan sudah menyusun tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai dalam pembelajarannya Pak Iwan nanti. Nah, itu tujuan pembelajarannya apa saja? Jadi tujuan pembelajarannya itu Bu, nanti yang pertama peserta didik itu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan tentang unsur-unsur bangun ruang, khususnya balok dan kubus gitu Bu. Nah, nanti peserta didik juga akan bisa menjelaskan bangun ruang tersebut, unsur-unsur bangun ruang tersebut melalui rangka kubus dan balok yang dibuat oleh peserta didik tersebut, gitu. Oke, jadi itu tujuan yang akan dicapai ya Pak. Ya. Nah, tentu kan Pak Iwan melakukan pembelajaran, ada area pengembangan yang ingin Pak Iwan capai. Ya. Kira-kira apa itu? Jadi nanti saya akan melakukan pembelajaran terdiferensiasi Bu. Oke.
nanti saya berfokus pada aspek pengetahuan. Di pengetahuan tersebut nanti siswa bisa mengidentifikasi tadi unsur-unsur bangun ruang, kubus dan balok. Nah, juga nanti di aspek keterampilannya, yaitu tadi Bu, peserta didik bisa membuat rangka bangun ruang tersebut. Begitu. Oke, jadi Pak Iwan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti pembelajarannya juga tidak hanya fokus pada pengetahuan ya Pak, Ya, Pak Iwan betul sampaikan. Bu. Ada fokus juga pada keterampilan, pengembangan keterampilan murid. Jadi nanti murid akan membuat rangka, balok, dan kubus. Ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini yang sudah Pak Iwan rancang sedemikian rupa, tentu sudah menyiapkan strategi pembelajaran yang menurut Pak Iwan nanti akan bisa maksimal dilaksanakan. Nah, strateginya seperti apa? Boleh Pak Iwan ceritakan? Jadi gini Bu, nanti ketika pembelajaran matematika materi tersebut, saya menggunakan model contextual learning Bu. Jadi nanti saya menyiapkan barang-barang atau benda-benda yang real, yang menggunakan prinsip atau penerapan dari bangun ruang tersebut, kubus dan balok. Nah, media pun saya juga sudah siapkan, ada PowerPoint, ada juga video-video untuk memancing atau memantik peserta didik untuk bisa berpikir kritis Bu. Nanti juga saya menyiapkan Bu tadi alat-alat ya. Anak-anak sudah diminta untuk membawa alat-alatnya. Nanti peserta didik juga bisa membuat rangka, balok dan kubus begitu Bu, dengan alat-alat yang sudah disiapkan tentunya. Baik, jadi Pak Iwan akan menggunakan model pembelajaran contextual learning dan juga sudah menyiapkan tadi beberapa media, dan tentunya anak juga sudah diberitahu ya Pak sudah. Untuk membawa lidi ya, yang untuk nanti anak praktek membuat rangka kubus dan balok. Oke. Kemudian apalagi selain itu yang sudah Pak Iwan persiapkan supaya pembelajarannya nanti itu mungkin lebih menarik, terus murid lebih antusias, mungkin ada yang sudah dipersiapkan lagi? Saya sudah koordinasi Bu, kebetulan sudah koordinasi dengan guru-guru yang lain itu terkait dengan peminjaman laptop. Saya sudah izin untuk meminjam laptop karena nantinya saya akan menggunakan quizzes Bu. Nah, di quizzes ini tuh nanti modelnya yang quiz Bu, nanti siapa yang cepat mengerjakan nanti dia yang akan mendapatkan nilai yang bagus dan banyak juga. Kemudian nanti di quizzes pun saya bukan membuat soalnya bukan sekedar soal yang mudah saja ya Bu. Jadi nanti bisa dieksplor, anak-anak bisa mengeksplor dari soal-soal tersebut, dan juga nanti pastinya siswa akan merasa lebih antusias dan tertantang nih untuk melakukan kegiatan evaluasi. Begitu Bu. Oke, jadi untuk evaluasi Pak Iwan sudah menyiapkan quizzes. Sudah Bu. Quizesnya tadi yang digunakan yang mode quiz ya, yang bisa anak langsung kerjakan di tempat. Dan untuk mengerjakan quizzes itu nanti Pak Iwan sudah koordinasi dengan beberapa guru untuk menggunakan laptop yang nantinya akan digunakan oleh siswa. Gitu ya Pak, sangat menarik sekali. Jadi nanti ada jiwa kompetisi juga ya di antara mereka. Selain memahami materi yang dipelajari, juga di situ anak kan ada unsur bermainnya juga ya Pak. Unsur bermainnya di situ akan lebih menumbuhkan mungkin motivasi belajar anak. Iya, betul. Jadi untuk ke depan komitmen Pak Iwan seperti apa? Jadi gini Bu Tami, saya bismillah akan mencoba sedikit demi sedikit tentunya untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui Bu Tami, mungkin Bu Tami juga sudah pasti sangat paham bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini tuh sangat repot bagi guru. Pastinya Bu, cuman saya akan mencoba untuk berusaha nih untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi ini agar kedepannya pembelajaran terdiferensiasi ini bisa dilakukan tanpa adanya keluhan dari saya sebagai guru, dan juga nanti bisa memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya begitu. Oke, jadi Pak Iwan akan mencoba, akan berusaha untuk pelan-pelan sedikit demi sedikit dalam pembelajaran itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin pasti bisa sih Pak. Bismillah Bu. Tentunya tetap harus dengan dukungan teman-teman yang lain dan kolaborasi dengan guru-guru yang lain tentunya.
Gitu. Pasti, itu sudah pasti. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Iya Bu. Setelah tadi kita berbincang cukup lama, cukup panjang yang kita bicarakan, sekarang ini perasaan Pak Iwan bagaimana? Awalnya Bu, untuk melakukan pembelajaran ini, saya tuh agak nervous tentunya ya Bu ya, terus agak kerepotan juga untuk menyiapkan pembelajaran ini nih Bu, terutama yang pembelajaran terdiferensiasi. Dan juga merasa, aduh gimana ya Bu ya untuk melakukan pembelajaran ini, karena saya nggak biasa Bu kalau melakukan pembelajaran diamati sama orang lain tentunya kayak gitu Bu. Cuman dengan adanya kegiatan praobservasi ini, saya merasa yakin dan percaya diri bahwa insya Allah saya bisa untuk melakukan pembelajaran ini dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik tentunya begitu Bu. Dan juga saya menemukan solusi nih Bu dengan kegiatan observasi seperti ini. Kekhawatiran saya insya Allah nantinya akan sirna begitu Bu. Oke. Jadi tadi kan Pak Iwan di awal kita berbincang itu menyampaikan harapan kegiatan praobservasi ini. Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan perasaannya ya Pak ya. Berarti dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, harapan yang Pak Iwan sampaikan tadi sudah tercapai? Alhamdulillah sih bisa dikatakan sudah. Oke. Mungkin nanti ketika ada saya kekurangan ataupun saya nanti butuh bantuan, mungkin saya bisa minta bantuan guru kami ataupun dengan guru yang lain. Oke, siap. Alhamdulillah kalau tadi tujuan kita ngobrol di praobservasi ini sudah tercapai. Jadi praobservasi ini saya cukupkan ya Pak. Nanti saya izin mengamati ketika Pak Iwan melakukan pembelajaran di kelas, saya izin mengamati pembelajaran nanti setelah jam istirahat. Ya betul, setelah jam istirahat. Oke. Nanti juga kita berbincang lagi nih Pak Iwan di kegiatan pasca observasi untuk merefleksikan pembelajaran yang Pak Iwan lakukan. Siap. Jadi tadi kan Pak Iwan di awal kita berbincang itu menyampaikan harapan kegiatan praobservasi ini. Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan perasaannya ya Pak ya. Berarti dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, harapan yang Pak Iwan sampaikan tadi sudah tercapai? Alhamdulillah sih bisa dikatakan sudah. Oke. Mungkin nanti ketika ada saya kekurangan ataupun saya nanti butuh bantuan, mungkin saya bisa minta bantuan guru kami ataupun dengan guru yang lain. Oke, siap. Alhamdulillah kalau tadi tujuan kita ngobrol di praobservasi ini sudah tercapai. Jadi praobservasi ini saya cukupkan ya Pak. Nanti saya izin mengamati ketika Pak Iwan melakukan pembelajaran di kelas, saya izin mengamati pembelajaran nanti setelah jam istirahat ya. Betul, setelah jam istirahat. Oke. Nanti juga kita berbincang lagi nih Pak Iwan di kegiatan pasca observasi untuk merefleksikan pembelajaran yang Pak Iwan lakukan. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Iwan. Demikian tadi kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan saya Pak Iwan Priyatna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, anak-anak kita akan lanjutkan pelajarannya ya. Nah kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur karang. Ya tidak? Ada apa saja kemarin? Kebereng, apa tema? Busur, tali busur, ya kan? Nah hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, unsur-unsur bangun ruang. Kira-kira sebelum kamu nanti masuk ke pelajaran, kira-kira yang kamu tahu itu bangun ruang itu bangun yang seperti apa? Bangun balok, kubus, 5 segi 4. Berarti bangun yang memiliki ruang, namanya bangun ruang. Di dalamnya punya ruangan, disebut dengan bangun ruang. Ya, tepuk 1 kali. Kurang semangat. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Ulangi. Tepuk 1
Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Yang cepat, tepuk 3 kali. Dor dor dor. Tepuk 3 kali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, unsur-unsurnya yang ada di dalamnya. Kita akan fokuskan ke bangun kubus dan balok dulu. Nanti kalian akan belajar tentang unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok. Nanti kamu bisa mengidentifikasi unsur-unsurnya apa, terus sisinya berapa, titik sudutnya berapa, bahkan rusuk, titik sudut dan sisi. Ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar evaluasinya dengan menggunakan krisis seperti yang sudah di depan kalian ada laptop dan gadget. Nanti juga kita akan membuat rangka bangun ruang kubus dengan menggunakan lidi yang sudah kalian siapkan. Sudah siap semuanya? Ya. Kurang keras. Nah, sudah siap semuanya? Ya. Baik. Bangun ruang. Di sini sudah ada contohnya. Yang pertama ada tulisan apa? Kubus, balok, 5 meter segitiga, 5 bola, kubus, labu. Ini semua adalah bangun ruang. Ya. Kita nonton dulu sebuah tayangan video. Oke, tadi ada video tayangan tentang pembuatan hastakarya, ya, atau hastakarya kerajinan tangan dari kaleng bekas kue kering. Kaleng itu berbentuk apa? Tabung. Kaleng itu berbentuk tabung dan merupakan salah satu jenis atau contoh dari bangun ruang. Ya, banyak ya sebenarnya benda-benda yang ada di sekitar kita dengan menggunakan bangun ruang, banyak banget. Contohnya adalah kotak spidol kelas 6, termasuk juga dengan kotak dari tempat amplop. Ini juga balok, bentuknya bangun ruang. Bahkan kamu tahu itu tidak tumpeng bentuknya apa? Kerucut. Itu juga termasuk salah satu
contoh penerapan dari bangun ruang ya. Nah, yang pertama ini ada sebuah bangun ruang. Bangun ruang ini disebut dengan gubus ya. Yang kedua balok, betul? Balok. Dan yang ketiga prisma segitiga. Nah, ada dua, perhatikan, ada dua. Yang berdiri ini, yang sebelah kanan kita, ini namanya prisma tegak segitiga. Kalau yang ini prisma tidur segitiga. Prisma segitiga saja. Kalau mau bilang prisma tidur segitiga juga tidak apa-apa, tapi perlu diingat ini namanya prisma segitiga, yang ini prisma tegak karena berdiri. Ya. Prisma segitiga. Ini adalah bentuk atau contoh-contoh bangun ruang. Ada lagi ini limas segi empat, karena alasnya yang di bawah ini alasnya ini berbentuk segi empat, bisa persegi ataupun persegi panjang. Ya, ini namanya limas. Ini kerucut. Kalau kita lihat biasanya ditemukan orang atau teman-teman yang sedang ulang tahun, topinya biasanya berbentuk kerucut, tumpeng. Terus kukusan yang buat orang bikin tumpengnya yang pakai bambu, ini pakai kerucut. Oke? Selanjutnya bola. Bola juga termasuk bangun ruang. Dan yang tadi dipakai buat bikin cermin berbentuk kartu. Coba Pak Guru mau kembali lagi ke yang di depan ini. Di yang ini dulu, di yang kubus. Kubus ini kalau kita lihat kan ada huruf ya, di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kalau sudah punya huruf seperti ini, sudah ditandai dengan ada A, B, C, D, E, F, G, H, kubus ini dinamakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dia sudah punya nama, ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian juga ada balok. Kemudian ada prisma tegak atau prisma segitiga di sini. Ya. Jangan lupa yang di bawah ini namanya alas. Alas kaki berarti di mana? Di bawah kaki. Sama saja dengan alas kubus ini. Balok kubus ini alas. Alas dari prisma tegak segitiga berbentuk apa? Ya segitiga, hanya saja prisma tegak segitiga. Begitu? Nah, kemudian limas. Limas juga memiliki alas, bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Ada juga limas segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga. Nah, kerucut, Pak Guru tanya kerucut. Kerucut ini dan limas memiliki kesamaan. Yang punya ini apa? Titik puncak, tepek, titik puncak. Ya, ini namanya titik puncak. Bola, kerucut dulu, sebentar. Kerucut ini hanya memiliki satu rusuk, namanya rusuk lengkung. Ini yang pertama namanya rusuk lengkung. Alasnya berbentuk apa? Dari lingkaran. Dan yang memutari ini atas sampai titik puncak namanya apa? Selimut. Ini namanya sisi selimutnya. Berarti sisinya punya dua. Sisi alasnya berbentuk lingkaran dan selimut. Kerucut. Nah, kalau bola punya titik sudut tidak? Enggak punya. Kemudian memiliki sisi? Enggak punya. Berapa? Satu. Jadi kalau dijembreng isinya selembar tok, ya itu cuma satu sisi. Nah, yang tabung ini kalau kerucut tadi memiliki satu rusuk lengkung, kalau tabung memiliki dua rusuk lengkung. Sisinya ada berapa kali?
Gali apa PRL boleh? Sisinya ada sisi apa di bawah namanya tadi kalau ini? Alas. Sisi atasnya atau penutupnya dan sisi sebelum. Kita akan fokus ke kubus. Kubus, anggap saja ini kubus. Ya, anggap saja ini kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kubus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, punya berapa sisi dulu? Hitung. Yang namanya sisi itu adalah bidang yang bisa diraba. Ini namanya sisi. Sisinya berarti ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betulkah memiliki sisi 6? Memiliki 6 sisi. Kemudian rusuk itu tulang. Ada berapa tulang? Tulangnya itu ini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Betul. Memiliki 12 rusuk atau tulang. Yang selanjutnya titik sudut, namanya saja titik sudut berarti pojok-pojokannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki titik sudut 8. Yang terakhir, semua rusuknya sama panjang. Perhatikan, jika rusuk sebelah sini 10 cm, maka semua rusuknya total rusuk yang ada 12 itu panjangnya sama. Di sini 10, di sini 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Semuanya 10 cm dengan panjang yang sama. Ini namanya rusuk sama panjang. Sisinya berapa? 6. Rusuknya 12. Titik sudut 8 dan rusuknya sama panjang. Ini kubus. Apa? Kubus. Di gambar sudah ada, di tangan paku juga sudah ada berbentuk kubus. Jadi bisa kamu pakai ini, patokan ini bisa boleh pakai ini juga lebih mudah karena bentuknya jelas pakai kubus. Ya, begitu? Nah, karena di sini punya A, B, C, D, E, F, G, maka kubus ini disebut dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh bangun-bangun yang berbentuk kubus. Ada dadu, rubik ya, kotak surat, kemudian ada brankas, ada kardus, kadok, ini berbentuk kubus. Oke, untuk satu tepuk satu kali, konsentrasi. Satu tepuk satu kali, ngedol. Tepuk 3 kali, ngek. Tepuk 3 kali, kubus. Perhatikan sisinya. Sisi itu berarti seperti ini. A, B, C, D berarti sisi yang bawah.
A, B, C, D. Berarti A, B, C, sorry. A, B, C, D. Berarti ini sisi yang bawah. Ya. Sisi A, B, C, D ini sejajar dengan sisi yang mana? Yang atas. Alas pasti dengan atas. Kanan pasti dengan, ya kan? Depan dengan. Sekarang A, B, C, D. A, B, C, D dengan E, F, G, H. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana dengan sisi B, C, D, F? Lihat B, C, D, F mana? B, C, D, F. Perhatikan. B, C, G, F. Berarti sisi yang sebelah kanan. Kanan dari kamu. Berarti sejajar dengan mana? A, D, H, E. Betul? Betul. Kalau untuk penyebutan sisi itu boleh dari mana saja, misalkan Pak Guru di sini ada B, C, G, F. Pak, kalau C, F, B, C boleh nggak? Boleh, tetapi tidak boleh saling menyilang. Misalkan B, C, F, G, keliru. Harusnya adalah B, C, G, F berputar. Ya, sisinya. Oke? Kemudian yang selanjutnya sisi A, B, F, E. A, B, F, E. Berarti sisi yang ada di depan. Sejajar dengan yang mana? Belakang. Berarti sisi apa? D, C, G, H. Coba betul atau belum? Atau salah? D, C, D, H, G. Boleh. C, D, H, G atau D, C, G, H juga boleh. Sama saja. Ya? Paham? Udah? Ini namanya sisi yang sejajar. Sekarang rusuk. Rusuknya tadi bagaimana, sama panjang atau berbeda? Sama panjang. Rusuknya sama panjang. Sekarang Pak Guru punya rusuk AB. Rusuk itu berarti dari garis ini ke sini namanya rusuk, karena di sini ada namanya AB, berarti rusuk A. AB. Sekarang rusuk AB sing sejajar. Yang sejajar berarti sama rusuk apa? CD atau C. Bisa kita cek. CD. Apalagi tentang EF. Bisa EF? Yang lain selain EF apa lagi? GH kita cek. EF betul. Apalagi tadi EF? GH. Bisa. Mudeng. Ini namanya rusuk yang sejajar. Ada lagi putra, rusuk BC. Rusuk BC yang mana? Ini ya. Sejajarnya dengan yang mana sejajarnya? AD. Kemudian EH, kemudian FG. Kita cek. AD, EH, FG. Mudah paham? Mereka ada rusuk EA, E ke A. Mana yang sejajar? FB, kemudian CG atau GC boleh? HD. FB, CG, GH. Paham? Ini namanya rusuk. Coba sisinya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan sifatnya, unsur-unsurnya. Rusuknya ada 12 enggak? Rusuknya ada 12 enggak? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah jaring-jaring kubusnya. Jadi kalau kubus dibedah, ini akan dibuat seperti jaring-jaring. Ya, besok kita akan buat jaring-jaring, kemudian dibuat kubusnya. Oke? Ini namanya jaring-jaring kubus. Oke? Ada pertanyaan tentang kubus? Ini namanya kubus. Kotak, biasanya namanya kotak ya. Kemudian balok. Nah, balok itu memiliki
unsur dan sifat yang sama dengan kubus, tetapi ada sedikit perbedaan. Kalau kubus itu memiliki rusuk yang sama panjang, tapi kalau balok itu berbeda, panjangnya berbeda, lebarnya berbeda, bahkan tingginya juga berbeda. Perhatikan ke depan. Ini ada balok. Balok apa namanya, Pak Irel? Ya, punya nama? A, B, C, D, E, F, G. Betul? Betul. Sisinya ada 6. Kalau tadi apa namanya, kubus itu hanya sejajar sisinya. Kalau balok itu untuk memasangkannya harus dengan bangun yang sama atau persegi panjang yang sama. Contoh, sisi ABCD yang bawah dengan yang atas itu kudu pada, harus sama. Kalau berbeda tidak akan menjadi sebuah balok. Ya, sisi ABCD sama dengan sisi EF. Oke. Sisi BCDF. BCD mana ada? BCDF berarti yang sebelah kanan. Berarti dipasangkan dengan yang sebelah kiri apa ini? ADHE. Betul? Kemudian sisi ABFE. ABFE. ABFE berarti HDGC atau HDCG. CDHG boleh. Betul? Rusuk apa lagi? Kalau rusuknya tekan, nanti akan panjangnya berbeda-beda, nanti tidak akan menjadi sebuah balok. Makanya dalam sebuah balok ini harus memiliki rusuk yang berbeda, tetapi masangnya harus sama. Yang berdiri semuanya, yang tidur semuanya, yang menjadi lebar semuanya. Rusuk AB apa saja? CB, CD, EF, DH, CD, EF, DH. Ya. Kemudian rusuk BC. Kali rusuk BC yang mana? BC, AD, EH, FG, AD, EH, FG. Betul. Kemudian putra rusuk EA, DH, CG, FB, DF boleh, FB, CG, DH. Paham? Sejauh ini paham tentang balok? Kalau kubus tadi panjang rusuknya sama panjang, kalau untuk balok ini berbeda. Ya. Next, ini adalah contoh-contoh. Ada kotak tisu, akuarium, ada lemari, ada kulkas, ada tempat pasta gigi, ada batu bata, korek api, ya, seperti ini. Jadi juga disebut dengan balok, berbentuk balok. Next ya, ini adalah jaring-jaring. Jaring-jaring balok. Nah, perhatikan dengan sesama ini yang harus kamu perhatikan. Jika rusuk HG 30 cm, jika rusuk HG 30 cm, maka selain rusuk HG, rusuk mana yang memiliki panjang 30 cm? EF, AB, BC. Ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, nama rusuknya. Kalau di sini 15 cm, kalau 14 cm, coba boleh menuliskan mana saja yang 14 cm. Rusuk yang panjangnya 14 cm. Boleh ke depan, bintang? Bisa? Mau?
Coba, yang 14 cm mana saja? Tusuk mana saja? Ditulis 14 cm-nya yang ini. Ya, terus? Ya. Terus? Oke. Terima kasih Intan. Betul semua? Betul? Berarti sudah paham. Putra 14 cm berarti yang lebar ini ya. Sekarang yang 15 cm yang mana? Pak Ira boleh ditunjukkan saja, ditunjukkan saja yang 15 cm. Yang 15 cm. Ditunjukkan saja, tidak perlu ditulis 15. Mana? Ya, terus? Ya, terus? Betul? Itu 15 cm. Berarti rusuk-rusuk yang sama kamu harus paham ya? Bisa? Oke, baik. Materinya sudah. Maka dari itu setelah ini kita akan mengerjakan soal yang ada di kuis. Oke? Nah, iya kayak gitu. Jadi kalau biar nggak terlalu lama ininya, gitu. Oke? Ini kan udah begini nih. Nah, berarti yang sebelah sini juga sama kayak gini. Dikasih jarak dikit saja. Terus dilem ini. Ya nanti Pak Guru ada lemnya nanti kalau habis dari Pak Guru saya. Gambar. Kayak gitu. Ya, begini terus. Belum lagi. Sampai oke, nanti kesini lagi naik lagi, oke ya bisa ya. Yang penting udah ininya dulu apa? Ya nggak apa-apa ini dipegang ini makanya sampai ke ini. Balik. Bukan panas. Iya ambil. Ya nggak apa-apa. Kita kan dorong. Apa mau satu-satu dulu ya nggak apa-apa. Ya bikin dua persegi dulu. Bikin dua persegi dulu. Ya. Nah iya kayak gini nih, kayak gini dulu nggak apa-apa nih. Bikin kayak gini. Nih, Bintang. Gawe kayak gesit. Misalkan persegi nih. Kayak gini dulu semua. Bikin dua dulu kayak gini. Nanti kan udah semua. Nanti tinggal di sambungannya dari kita. Oke? Kamu Michael boleh pakai Michael boleh nggak apa-apa? Dipakai Michael boleh. Aku beli nih. Sama di sini ya. Awas sampai copot, jangan sampai copot. Nanti kalau ininya nanti tinggal dibersihkan aja gampang ya. Bisa copot bisa. Bukan di kamar bisa. Bisa nih. Nanti ini pakai itu bapak. Pakai apa gini? Cutter. Bisa dari kamar mah tinggi ya. Terus dari mana? Bisa dari Memang berarti orang pas ya. Ininya dulu Lin, ininya dulu perseginya dulu. Persegi lagi, bikin persegi lagi kayak gitu. Ini dibikin lagi di sini, bikin lagi di sini. Dua, bikin di sini. Bikin lagi dulu. Oke? Ya, aku tinggal sebentar. Bisa ya? Bisa tinggal di ini aja. Ini namanya Pak Guru ambil. Aku udah tukar, itu gue lah. Janji ya. Ini kayak pitnya pada atas. Kita pas ya. Nah, terus cuma naik. Silang. Saya beli. Sekilas aja no. Yang dua rek. Yang itu anjing dibalik lucu. Depan anjir ya aneh ya. Cuma anjir tuh. Ini
Siap masuk semua? Masuk semua, kita main ya. Siap? Siapa cepat dia yang nanti akan berada di posisi pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, mulai. Gak usah lihat sana, lihat konsentrasi ke jalur sendiri. Lintang, nomor 1. Viral, Michael keliru. Oke. Ayo, semangat. Gak usah lihat ke depan, lihat konsentrasi kamu saja. Ayo, tinggal pas yang di depan, nggak usah liatin di depan, nggak usah. Konsentrasi sama kamu saja. Lintang, Arga, Putra, Viral, Michael, Galih, Liru. Pelan-pelan. Boy. Rusuknya ada berapa? Gali jalan-jalan sih. Oke. Arga di posisi kedua. Lintang posisi pertama, Viral posisi ketiga. Titik sudah tidak. Aja asal dibaca baik-baik. Besar. Yo, Michael, Putra, Galih, 1 soal lagi. Galih 2 soal lagi. Ini soal bangun ruang. Salah satu penerapan dari bangun ruang. Kita lagi. Oke, baik. Kita sudah belajar ya tadi tentang kubus, kemudian rangka-rangkanya, jaring-jaringnya, Sudah belajar tentang kubus, unsur-unsurnya, jaring-jaringnya. Kemudian kita tadi sudah puisis juga ya, balapan di menggunakan aplikasi puisis. Kemudian kita juga membuat beberapa rangka. Coba punya si Galih diperlihatkan ke teman-temanmu. Rangkanya seperti apa? Dua apa saja? 2 ya? Apa saja Galih? Coba. Yang pertama apa? Kubus. Yang kedua? Ini kalau seperti ini namanya apa ini? Prisma tegak segitiga. Kalau seperti ini tegak karena berdiri. Kalau seperti ini namanya prisma segitiga. Ya, begitu? Oke. Coba, Airel. Ini kamu membuat rangka kubus. Tadi menggunakan berapa lidi? Berapa lidi? Berapa kali? 12 lidi. Ini berarti menunjukkan bahwa dalam sebuah kubus itu ada 12 tusuk. Ya, begitu ini. Kemudian Pak Guru juga membuat satu rangka dari 5 segi 4. Berapa rusuk yang ada atau tulangnya atau lidinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya
Ini titik puncak. Sisinya ya, begitu. Nah, nanti Pak Guru akan memberikan link kuisis lagi untuk dikerjakan di rumah dan beberapa materi dulu sebelumnya dibaca dengan baik, nanti bisa dicek di WA group ya, bisa dicek di WA group link kuisisnya, semua silakan dipersiapkan atau dikerjakan di rumah ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba belajar tentang unsur-unsur atau jaring-jaring bangun ruang. Ada apa? Kubus, balok, kerucut, dan yang lain. Nanti kita akan buat beberapa kerajinan tangan yang menggunakan penerapan dari jaring-jaring bangun ruang ya. Besok alat-alatnya di pertemuan selanjutnya nanti akan Guru beritahu di WA dulu saja. Kemudian bagaimana? Apakah tadi ada kesulitan di pembelajaran hari ini? Gak ada yang sulit? Gak ada yang sulit? Senang karena apa saja yang bikin senang? Serunya kenapa? Apa? Enggak apa-apa. Pakai apa? Pakai kuisis. Ya, gara-gara pakai kuisis. Terus juga tadi juga menggunakan video ya. Video nanti Pak Guru juga akan berikan link pembuatan kerajinan tangannya ya, Lintang. Biar nanti bisa dicek tutorialnya pembuatan keterampilan atau kerajinan tangan. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru cukupkan. Tapi Pak Guru mengingatkan kepada kalian bahwa yang pertama, satu, jagalah kesehatan ya. Karena apa? Karena sekarang lagi musim seperti ini, fenomena El Nino ya. Panas banget kan, seperti orang terpanggang kita. Ya, tidak dikecapin. Ya, terpanggang seperti cuacanya panas banget. Jaga kesehatan, minum air putihnya yang banyak, jangan terlalu banyak minum es. Kemudian selalu hormati guru, hormati orang tuamu, sayangi temanmu, tidak ada hal-hal yang terjadi tentang bullying seperti yang sudah terjadi di beberapa kasus. Ya, begitu. Jadi tolong untuk bisa dipahami, untuk bisa diperhatikan bahwa kita itu setiap orang, setiap manusia harus saling menghargai dan menghormati. Begitu. Aku cukupkan, silakan ditutup bukunya, kemudian dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang masih punya kewajiban untuk piket. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Butami, Pak Iwan. Pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam rangka pendampingan buku Pak Iwan, pendampingan buku yang kelima, dengan sekali lagi nanti yang ke-6. Di video 5 itu saya melihat keterampilan Bu Pemalang terkait dengan komunikasi yang disebut coaching. Ini Pak Iwan sudah kenal istilah coaching. Kenal ya? Mungkin kalau untuk secara bahasa tapi kalau untuk di dunia pendidikan ya sebenarnya sudah beberapa kali bentuknya saja yang mungkin lebih sedikit bervariasi gitu Pak. Iya. Jadi kemarin kita sudah melihat pembelajaran Pak Iwan ini. Tentu pembelajaran Pak Iwan mungkin sudah baik ya, tapi kan dilihat ada kekurangan. Nah, kekurangan itu yang nanti menjadi fokus dari proses coaching tersebut. Coaching itu memang tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada pembelajaran.
itu termasuk ke coaching dalam rangka supervisi tadi. Jadi pertama itu yang dibuat pesan. Kalau Pak Iwan sih tidak ada istilahnya salah dan benar, tidak ada kekurangan, dia tidak ada. Yang saya lihat adalah kekurangan terkait dengan keterampilan beliau berkomunikasi dengan apapun yang ditanyakan, apapun yang diarahkan oleh kemana ya kita itu tidak ada salah benar. Jadi jangan merasa grogi, jangan merasa tertekan. Saya di sini hanya sekedar mendidik saja, tidak menyalahkan membenarkan siapapun. Itu kan kemarin produknya. Sekarang waktu sepertinya saya sekarang sama dengan dua. Kalau saya sih pengennya ya maksimal 30 menit pengennya saya, tetapi saya juga harus beri waktu juga ternyata ada sekolah lain karena ada program jadwal. Yang kedua rumah sudah kenyang katanya jangan lama apa ya boleh silahkan. Ya maksimalkan saja waktunya. Assalamualaikum Pak Iwan. Lagi sehat ya Pak Iwan? Alhamdulillah baik, sehat, semangat, walaupun agak lewat badan. Oke, setelah dari sini, anak-anak biasanya itu sendiri. Bismillah, berdoa saja, walaupun dalam kenyataannya kita. Jadi sebelumnya terima kasih. Ini kan harusnya Pak Iwan masuk ke kelas ya untuk mengisi K5. Seperti biasa kita ada satu kegiatan K5. Saya meminta sedikit waktunya dari Pak Iwan untuk kita melakukan lanjutan dari kegiatan supervisi. Kemarin kan hari Selasa, Pak Iwan sudah pakai pembelajaran. Saya sudah mengobservasi atau melihat laporan pembelajaran di kelas. Dan sebelumnya juga kita kan melakukan percakapan ya Pak ya. Ya. Kita ada percakapan Pak supervisi. Di situ saya menanyakan beberapa seperti strategi, media atau apapun yang Pak Iwan sudah persiapkan. Nah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan supervisi. Di sini kegiatannya adalah pasca observasi. Ya, jadi nanti kita akan berbincang mengenai kemarin pembelajarannya sudah selesai. Ya. Sedia ya? Bersedia harus. Baik, dari sama seperti kegiatan Pak observasi kemarin, untuk pasca observasi ini saya ingin tahu harapan Pak Iwan dari percakapan ini. Itu kan kita ngobrol ini ada tujuannya ya, nggak asal ngobrol. Tujuannya apa harapannya Pak Iwan? Setelah adanya pasca observasi pada hari ini, saya sih nanti berharapnya kami di pembelajaran selanjutnya saya bisa melakukan pembelajaran yang baik dan juga jadi bahan refleksi saya untuk mendapatkan beberapa masukan, kritik dan saran serta perbaikan juga di dalam pembelajaran selanjutnya. Dan saya juga berharap dari pasca observasi kemarin juga pra-observasi, kemudian ada pelaksanaan supervisinya juga kami, saya juga berharap nantinya kedepannya saya masih bisa berkolaborasi dengan kami untuk bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai macam media pembelajaran, kemudian ada metode, model pembelajaran yang bervariasi agar peserta didiknya itu tidak merasa bosan, tidak merasa spam juga, apalagi yang digaung-gaungkan sekarang terkait dengan pembelajaran organisasi gitu. Jadi kedepannya saya bisa merefleksikan kedepannya itu nanti saya gimana dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kegiatan pasca observasi ini Pak Iwan berharap mendapatkan refleksi atau mungkin masukan, perbaikan untuk pembelajaran kedepannya. Ternyata ya, sama-sama kita belajar di sini. Kemudian kemarin Pak Iwan hari Selasa sudah melaksanakan pembelajaran yang mungkin biasanya kan pembelajaran nggak ada yang melihat, nggak ada yang memperhatikan, jadi enjoy biasa. Itu ketika ada orang yang masuk, guru lain masuk di kelas itu kan pasti beda ya. Beda. Nah, itu perasaannya kayak gimana? Perasaannya sih ya deg-degan ya, karena biasa mengajar tanpa harus dilihatin atau diobservasi sama orang lain. Tapi ini kok
dilihatin dari awal sampai akhir, jadi mungkin rasanya agak sedikit grogi ya Bu ya. Tapi walaupun ya merasa grogi ataupun merasa sedikit nervous terkait pembelajaran yang harus dilihatin atau amati oleh guru lain. Tapi menurut saya hal itu memang penting Bu. Hal itu memang penting karena ya itu tadi Bu yang di pertanyaan awal sebagai bahan refleksi ke depannya seperti apa. Jadi pembelajaran yang akan datang saya akan lebih memahami, lebih tahu kalau pembelajaran itu harusnya seperti ini. Pembelajaran itu ketika kita harus dilihat orang bagaimana orang, saya sudah sikap seperti apa. Bahkan kalau menurut saya Bu, dengan adanya supervisi yang dilakukan bulan ini penting bagi saya. Pentingnya kadang kalau yang namanya kita sebagai guru itu tidak dipungkiri, yang namanya guru itu juga ya yang sering disampaikan, guru juga manusia, punya rasa jenuh, punya rasa bete ya Bu ya, atau mungkin bad mood, betul sekali. Tapi kalau ada yang mengamati, kita jadi lebih persiapan untuk melakukan pembelajaran. Terus ada beberapa juga yang harus dilakukan sebelumnya. Jadi ketika kita disupervisi malah justru membuat saya menjadi lebih bersemangat. Katakan kasarnya bahasanya gitu. Kita memang belajar harus dipaksa. Ada kenyataan seperti itu, awalnya seperti itu. Tapi menurut saya hal itu baik kok. Kalau sekarang kita belajar cuma ngalir dan lain-lain, akhirnya ya yang namanya guru di guru kita seperti kita yang milenial ya, karena bad mood-nya, kadang jenuhnya, gampang berubah perasaan hatinya gitu kan. Akhirnya udahlah anak akhirnya nanti aja, yang penting saya sembuh dulu nih. Tapi dengan adanya supervisi diamati oleh orang lain, malah menurut saya ini adalah hal yang baik. Karena apa? Oke, saya harus harus diamati. Berarti saya harus mempersiapkan hal yang baik, apalagi hubungannya dengan guru kami tentang yang guru bergerak ini. Hubungannya dengan guru bergerak ini. Bu Tamia dinilai, kalau Bu Tamia penilaian nanti kurang baik juga, saya nanti juga kena kurang baik. Jadi alangkah baiknya ketika kita memang dipaksa. Tetapi dalam hal ini bukan karena kita sedang jaga saja ya Bu ya. Ketika ada supervisi dari kepala sekolah, baik administrasi atau pembelajaran, itu menurut saya itu sangat baik. Dan saya sangat senang ketika ada supervisi atau saya ajar di amati orang lain. Karena mohon izin utama, mungkin saya adalah tipe orang yang lebih suka dilihat orang daripada saya harus melihat orang. Tetapi bukan berarti saya takabur ya Bu ya. Saya senang dilihat orang, tapi saya juga bukan berarti dalam artian saya nggak mau belajar. Saya tetap belajar, tapi saya pengen juga ketika saya sudah belajar, saya juga pengen dilihat orang untuk ternyata saya sudah belajar. Begitu Bu Tami. Jadi perasaan saya sangat senang, walaupun tadi awalnya nervous, senang, akhirnya lega juga. Kedepannya saya mendapatkan ilmu yang lebih baik, harapannya ilmu yang lebih baik lagi untuk menjadi seorang guru yang ya bisa dikatakan ditunggu-tunggu kehadiran oleh siswa. Dirindukan. Jadi Pak Iwan perasaannya awalnya agak nervous karena pembelajarannya harus diamati, mungkin takutnya dinilai kurang persiapan dan sebagainya. Tapi ternyata Pak Iwan bisa menyimpulkan bahwa kegiatan supervisi itu penting karena itu juga untuk perbaikan diri kita dalam melakukan pembelajaran begitu Pak. Walaupun ya tadi seperti Pak Iwan sampaikan memang betul, kita belajar awalnya dipaksa dulu, mau tidak mau. Tapi setelah itu kan kita jadi terbiasa. Gitu, ya. Itu untuk memunculkan motivasi dalam diri kita, ya. Oke. Menurut Pak Iwan nih, kemarin sudah melaksanakan pembelajaran sedemikian rupa, persiapannya juga menurut saya sudah matang, ya sudah cukup matang. Namun kan biasanya ada ini ya, antara persiapan atau rencana dengan ketika waktu pelaksanaan ada hal yang berbeda. Nah, menurut Pak Iwan yang sesuai
sesuai dengan apa yang dipersiapkan Pak Iwan dan pelaksanaan, apa yang menurut Pak Iwan sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Untuk yang sudah baik itu ya, mohon izin Bapak juga Bapak PP ya, Pak pengajar waktu juga sama Bu kami. Hal yang sudah baik menurut saya berarti ini bukan menurut saya berarti ini saya bagus banget deh, Iya. tapi lebih ke pendapat saya, menilai diri saya apa yang sudah baik adalah kemarin saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Pembelajaran diferensiasi ini saya ada diferensiasi konten, kemudian proses, dan produk. Dari ketiganya saya terapkan kelebihan yang hal yang sudah baik atau bisa disebutkan kelebihan ya Bu ya. Kelebihan yang sudah saya lakukan adalah dari kontennya sudah saya persiapkan sedemikian rupa dulu dari media pembelajarannya yang benar-benar real bentuknya. Ini untuk gaya belajar yang mereka kinestetik ya Bu ya, harus bisa melakukan. Ini sudah saya siapkan medianya, kemudian untuk yang gaya belajar visual itu saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini walaupun masih saya buat sederhana Bu, namun saya merasa kalau untuk PowerPoint dengan animasi sedemikian rupa malah peserta didik fokusnya ke animasinya. Makanya saya buat sesederhana mungkin, tapi masih dalam batas yang anak-anak bisa untuk berimajinasi sedikit. Karena menurut saya terlalu sederhana ya, bisa dibilang kurang juga, tapi terlalu berlebihan juga menurut saya juga tidak baik. Makanya saya buat sedemikian rupa agar peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran yang gaya belajar visual ini anak bisa menyesuaikan dengan. Kemudian auditori juga Bu, yang auditori kemarin ada video juga ya Bu ya. Di awal saya juga menerapkan model pembelajaran problem based learning yang berbasis masalah. Masalahnya adalah bagaimana memanfaatkan kaleng bekas kue kering itu bisa dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Itu kan berbasis masalah walaupun pembelajarannya adalah tentang bangun ruang. Di situ masih ada kaitannya nanti peserta didik untuk bisa mengidentifikasi apa sih kok di situ ada kaleng bekas kue kering, tapi masih berhubungan dengan bangun ruang gitu Bu. Itu yang kemarin saya lakukan. Kemudian juga Bu, sesuai dengan yang pembelajaran diferensiasi, saya juga sudah kemarin sudah menyiapkan juga tentang media pembelajaran asesmen Bu, asesmen pembelajarannya ya Bu ya. Bu malam kemarin sudah melihat juga bahwa asesmennya yang saya lakukan adalah dengan kuisis yang langsung. Jadi peserta didik atau siswa bisa melakukan asesmen dengan sistem yang menyenangkan. Di situ dengan sistem berlomba-lomba agar bisa nilainya lebih bagus begitu. Walaupun penilaian ini, asesmen ini bukan berarti tidak semuanya ya Bu ya. Asesmen yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam bentuk nilai, tapi lebih bisa dijadikan acuan bahwa pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh saya ini apakah akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Itu pertama. Namun hal-hal yang saya perlu perbaiki adalah manajemen waktu yang mungkin perlu saya perbaiki lagi karena yang lainnya harus 2 jam pembelajaran, akhirnya molor waktunya, tambahan waktunya ada sedikit banyak juga, itu yang harus saya perbaiki. Dan saya juga harus lebih banyak belajar lagi tentang pengelolaan kelas. Apalagi dengan 6 siswa ya Bu ya, 1 perempuan dengan yang 5 orang laki-laki ini, pengelolaan kelasnya saya masih belum bisa maksimal. Yang harusnya terdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, kesiapan belajar dan minat, malah akhirnya saya pembelajaran dengan karakter peserta didiknya yang 6 orang itu yang saya sangat sulit. Itu yang perlu saya perbaiki dan mencari strategi-strategi lain untuk bisa mengelola kelas dari 6 itu.
Oke. Jadi kemarin juga kan pas observasi Pak Iwan sudah menyampaikan sudah mempersiapkan strategi problem based learning ya itu, kemudian menyiapkan media beberapa bentuk benda yang rata untuk ada kubus, ada balok, ya Pak. Ya itu menurut saya juga itu bagus. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang Pak Iwan katakan itu juga kemarin saya melihat sudah muncul ketiga-tiganya, walaupun memang dalam pembelajaran itu kan untuk menerapkan diferensiasi tidak diwajibkan ketiga-tiganya muncul ya Pak, boleh salah satu atau dua. Namun kemarin Pak Iwan saya lihat juga memang sudah menerapkan ketiga-tiganya, diferensiasi konten dengan menyiapkan ada poin, kemudian benda-benda konkretnya, kemudian ada input teks juga yang kita membaca, kemudian diferensiasi prosesnya kegiatan belajarnya tidak monoton. Anak itu tidak hanya melakukan satu kegiatan, tapi beberapa kegiatan itu sudah muncul dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian diferensiasi produknya saat ini ya, saat anak membuat kerangka bangun rumah, itu kan anak tidak diwajibkan kamu harus membuat kerangka kubus, kamu balok tidak, tapi sesuai dengan keinginan mereka mau membuat apa. Kemudian tantangan atau hal yang perlu diperbaiki tadi Pak Iwan mengenai manajemen waktu, di mana dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin sudah direncanakan 2 JP, tapi ternyata dengan situasi yang di luar dugaan gitu ya, bisa ditambah waktunya tidak cukup 2 JP itu memang wajar sih ya Pak, itu terjadi dalam pembelajaran. Kemudian dalam pengelolaan kelas, mungkin orang lain mengira kalau 6 anak akan lebih mudah dibandingkan 20 anak, dibandingkan 30 anak. Tapi itu tidak menjamin, ya Pak, tidak menjamin. Karena kembali lagi kita mengajar anak dengan karakteristik yang berbeda. Mungkin anak dengan jumlah 20 itu lebih mudah untuk dikondisikan, diarahkan gitu nih. Tapi tidak menjamin anak-anak itu akan lebih mudah diarahkan. Apalagi ini kelas 6 ya, kelas 6 di mana mereka sudah punya dunia sendiri, mencari jati diri sendiri. Kadang kalau kita akan menerapkan pembelajaran seperti ini, mereka kayak ogah-ogahan kayak gitu kan. Betul Bu. Nah, karena mungkin mereka juga sudah mulai masuk ke masa remaja di jadi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, ini kan udah kayak anak kecil atau mungkin merasa udah pernah Pak. Jadinya mungkin itu yang membuat saya harus berpikir atau memutar otak lagi gimana caranya saya bisa untuk mengelola kelas lagi, melakukan pembelajaran yang lebih berbeda lagi dengan itu. Karena anak-anak zaman sekarang lebih gampang bosan dan moodnya gampang berubah. Itu Bu yang mungkin menjadi salah satu hambatan. Semoga nanti kedepannya ya pelan-pelan ya Pak, walaupun itu susah. Saya juga sudah mengalami mengajar 6 anak ini dengan berbagai cara dicoba, namun menurut saya juga saya belum berhasil waktu itu. Semoga ini Pak Iwan juga di kelas 6 bisa lebih memaksimalkan lagi, karena ini kan goalnya di kelas 6. Goalnya di kelas 6 mudah-mudahan. Tentunya juga butuh kolaborasi atau ya sharing dengan rekan-rekannya. Oke. Kemudian dari pembelajaran yang sudah Pak Iwan lakukan, kemudian dari Pak Iwan sudah menilai menurut Pak Iwan pembelajaran yang diterapkan sudah bagusnya di bagian apa saja, dan kan sudah disebutkan. Kemudian yang perlu diperbaiki juga apa saja. Nah, Pak Iwan ingin mengembangkan kompetensi yang lain. Kompetensi apa saja kira-kira yang sekiranya Pak Iwan butuhkan lagi supaya pembelajaran kedepannya itu lebih baik? Untuk kompetensi yang saya ingin lakukan lagi kedepannya di kami, ya kita kan sebagai pengajar itu ada yang namanya keahlian atau kemampuan kita di bidang pedagogik ya Bu ya. Iya. Mempersiapkan pembelajaran itu seperti apa, kemudian ada ya yang sering kita apa Bu namanya, persiapan itu adalah kita mengajar medianya apa sih? Itu yang nanti saya pengen kembangkan lagi Bu. Apalagi di kurikulum Merdeka ini harus berbasis digital, berbasis TIK juga Pak Bu ya. Saya pengen belajar juga nih nanti dengan
Bu Tami atau dengan guru-guru yang lain di Kombel, di KKG atau di yang lain ini, saya pengen belajar untuk mengembangkan kompetensi saya, mengupgrade diri. Menurut saya ini bahasanya mengupgrade diri di bidang TIK. Saya pengen belajar seperti di Bu Tami ini yang multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian yang kemarin juga sudah dilakukan banyak sekali asesmen-asesmen yang menyenangkan Bu, yang berbasis Kahoot lah, yang pakai Google Form, Quizzes, Live Sheet Work ya Bu ya. Itu juga menurut saya masih belum menguasai hal tersebut. Makanya saya pengen mengembangkan hal-hal seperti itu untuk di media pembelajarannya. Namun tidak selalu ke media pembelajaran saja Bu. Saya mungkin nanti pengen mengembangkan kompetensi saya ini ya ke apa sih Bu ya, interpersonal ya Bu ya, ke pendekatan kepada peserta didik. Gimana sih peserta didik pengennya apa, kemudian pembelajarannya pengennya seperti apa, itu mungkin saya harus belajar Bu. Saya pengen mengembangkan itu dari hati ke hati ke peserta didik. Ini pengen pembelajarannya seperti apa gitu loh. Ini yang perlu saya pelajari karena saya merasa selama ini saya mengajar, ternyata saya mengajar masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang harus saya pelajari saat ini. Ternyata saya masih jauh di belakang Bu, jauh di belakang. Makanya dengan banyaknya platform webinar di Bintech dan lain-lain, ini yang akan saya kejar dulu. Kompetensi-kompetensi yang harus saya dapatkan adalah melalui berbagai macam pelatihan, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa lebih lagi. Saya masih harus berkolaborasi dengan guru yang lain, yang tadi di Kombel ada belajar, kemudian di KKG juga. Itu harus sering Bu, sering untuk bisa berkolaborasi dan sharing tentunya dengan guru-guru yang lain. Oke. Jadi banyak sekali kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Kang Iwan. Walaupun menurut saya juga Kang Iwan kompetensi yang sudah dimiliki itu juga cukup banyak gitu ya. Dari segi Kang Iwan menerapkan media-media pembelajaran itu juga menurut saya kan sudah bervariasi. Kang Iwan tidak hanya menggunakan media konvensional, kemudian media yang berbasis IT juga kan sudah sering dilakukan. Walaupun memang antara media yang berbasis teknologi atau IT dengan konvensional tidak bisa kita unggulkan salah satunya, ya. Kedua-duanya harus tetap kita gunakan karena itu benar tadi siswa itu kan kadang bosan kalau melakukan belajar seperti ini saja bosan. Nah, setuju tadi sesuai yang Pak Bulan sampaikan, kita memanfaatkan Kombel yang ada ya Pak. Kita kan sudah ada Kombel, kegiatan juga alhamdulillah sudah jalan walaupun kadang itu tidak sesuai dengan jadwal, tergantung situasi dan kondisinya. Karena kita sudah mempersiapkan hari ini mau Kombel, ternyata dulunya banyak yang ada kepentingan lain di luar gitu ya. Maka kedepannya Kombel ini bisa kita lebih maksimalkan guna untuk mengupgrade diri itu ya Mas. Jadi kompetensi-kompetensi diri kita itu semakin berkembang, semakin meningkat. Nah, sekarang dari pembelajaran yang sudah Pak Iwan lakukan, kemudian tadi Pak Iwan sudah mengungkapkan hal-hal baik yang menurut Pak Iwan sudah lakukan di pembelajaran, dan Pak Iwan sudah menilai diri Pak Iwan perlu mengembangkan dalam hal-hal apa saja. Nah, sekarang Pak Iwan akan lebih memahami berdasarkan pengalaman-pengalaman itu tadi. Pak Iwan akan lebih memahami pembelajaran yang sudah dilakukan sebaiknya seperti apa. Baik, pembelajaran yang sudah saya lakukan ini kan saya harus memahami dulu ya. Ini konteksnya adalah saya memahami tentang pelajaran. Ya. Yang sudah saya pahami sejauh ini ya Bu Tami ya, tentang pembelajaran terdiferensiasi sih, yang sering digaung-gaungkan bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan murid
berpusat kepada murid juga yang dia sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, gaya belajar dan lain sebagainya. Ini saat ini Bu, dalam kemarin setelah kita melaksanakan supervisi kemarin, saya lebih paham pembelajaran terdiferensiasi ternyata menyenangkan juga. Walaupun persiapannya ya Bu ya, walaupun sebagai guru tidak dipungkiri bahwa persiapan dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak mudah, waktunya harus lebih banyak lagi. Tetapi saya merasa sedikit demi sedikit malah justru lebih ke oke, kita yuk lakukan pembelajaran diferensiasi. Kayaknya lebih menantang juga bagi saya sebagai guru, peserta didik juga tadi lebih tercukupi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan gaya belajar dan lain sebagainya. Ini saya lebih merasa yuk sedikit demi sedikit kita ubah pembelajaran yang sebelum-sebelumnya yang masih penugasannya harus sama, pembelajarannya disamaratakan. Ini sudah mulai sedikit-sedikit melangkah ke hal yang lebih baik lagi, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Ini yang sudah saya pahami utama terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang saya lebih pahami lagi adalah kami model pembelajaran dengan pemahaman peserta didik siswa kelas 6. Siswa kelas 6 ini kan sudah mulai berpikir nih, nanti saya ngapain, mau apa, mau gimana, dan kenapa saya harus seperti ini. Anak kelas 6 sudah mulai berpikir seperti itu. Jadi saya merasa oke, pembelajaran kelas 6 sekarang tidak perlu terlalu banyak berbicara saya dalam melaksanakan pembelajaran. Cukup memberikan contoh di depan atau memberikan tayangan video, gambar yang berbasis masalah tentunya. Mereka sudah tahu ya, ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Karena mungkin peserta didik yang kelas ini sudah mengalami beberapa model pembelajaran, sudah mengalami beberapa pengalaman yang sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Otomatis di kelas 6 ini udah mulai paham, anak-anak sudah mulai bisa memanage dirinya. Jadi yang saya pahami yaitu tadi selain yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi, saya lebih memahami karakter peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Begitu bukan? Ya, kemarin juga ketika saya menanyakan Pak Iwan saat observasi itu kan saya menanyakan area pengembangan yang ingin dilakukan Pak Iwan. Pak Iwan menyampaikan juga ingin mencoba perlahan-lahan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun memang istilah pembelajaran berdiferensiasi kan baru kita kenal sekarang ya, kurikulum merdeka. Dan di kelas 6 sebenarnya kan kurikulumnya masih 2013 kurikulum merdeka. Tapi Pak Iwan mau belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan menurut saya itu sudah sangat bagus karena kan tidak semua guru itu seperti Pak Iwan. Saya kurikulumnya masih 2013, pembelajaran berdiferensiasi kan itu hanya untuk yang kurikulum merdeka gitu kan, ada yang masih berpikir seperti itu. Tapi Pak Iwan sudah mau untuk mengikuti, ya ini zamannya memang kurikulum merdeka, walaupun saya belum menerapkan kurikulum merdeka, Pak Iwan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menurut saya sudah cukup berhasil kemarin. Nah, jadi ya pelan-pelan ya sama-sama saya juga masih belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi, walaupun betul persiapannya itu kan lebih untuk dari segi waktunya kita merencanakan pembelajarannya, karena kalau dulu biasanya kita kan ini setting pembelajarannya kayak gini untuk semuanya. Sekarang kan nggak bisa ya, masih anak yang satu pengennya seperti ini, walaupun dalam pembelajaran diferensiasi kita tidak seperti misalnya ada anak-anak kita mau manut satu persatu anak kan tidak, tapi bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran itu untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid itu seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan. Jadi bagus pembelajaran diferensiasi sudah dilakukan, mudah-mudahan kedepannya juga ya kita belajar sama-sama supaya pembelajaran diferensiasi yang kita terapkan bisa lebih maksimal dan semua kebutuhan murid tercukupi gitu ya, seperti yang kita sampaikan. Oke. Tadi yang sudah banyak Pak Iwan sampaikan, Pak Iwan sudah mulai memahami pembelajaran diferensiasi, mulai mengenal karakteristik murid dan bagaimana nantinya ke depan
mencari strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid, walaupun sesuai dengan keinginan murid, tapi tentunya Kak ini juga mengamati ini keinginannya bukan hanya sekedar keinginan mereka, tapi tetap mengacu pada tujuan pembelajarannya. Nah, pembelajaran yang sudah Kak Iwan lakukan seperti itu, kemarin sudah mencoba pembelajaran diferensiasi dengan berbagai media yang bervariasi, tidak lebih dari satu. Kalau Pak Iwan mengukur diri Pak Iwan, ya pembelajaran yang kemarin, misalnya kita ukur dari level atau angka 1 sampai angka 10, angka 1 terendah, 10 tertinggi. Nah, posisi Pak Iwan saat ini dalam menerapkan pembelajaran itu ada di level atau angka berapa? Kalau di level 1 sampai 10 itu, kalau terlalu banyak kalau kita tak kabur ya. Mungkin saat ini saya juga belum menilai diri saya baik ya. Ya. Menilai diri saya juga jelek banget. Saya rasa saya juga tidak ya. Mungkin kalau menilai diri saya sendiri rendah banget kayaknya ya itu mungkin saya berarti benar-benar bukan guru kalau saya pada saat ini mungkin saya berasa di posisi saat ini saya berada di level 7. Saya merasa hidup, tapi kalaupun saya memang merasa masih baru belajar, tapi ya saya masih sudah berusaha untuk gimana belajar nih supaya pembelajaran ini berbeda dari yang lain, dalam artian hal yang positif ya berbeda dari yang lain sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau untuk saya menilai diri saya lebih baik lagi, melihat teman-teman yang lain, saya kayaknya masih jauh di belakang. Jadi oke lah, memposisikan diri saya di level itu saja itu sudah berat bagi saya. Tapi ketika saya menjadi orang yang rendah diri juga tidak baik, menjadi orang yang takabur apalagi lebih bisa memposisikan diri saya saja, walaupun memang untuk menilai diri pribadi itu seharusnya percaya diri Bu, cuman ya itu tadi keluarnya kita nggak boleh sombong ataupun takabur ya betul lagi, tapi kalau sebagai seorang guru kita berada memposisikan diri tidak menjadi yang paling baik juga tidak menjadi yang paling buruk. Jadi kita berada di tengah-tengah tapi masih mendekati hal yang lebih positif. Begitu tidak jawabannya seperti itu. Luar biasa. Ya begitu, karena menurut saya pekerjaan seorang guru ini bukan sekedar guru untuk dicontoh saja, tapi gimana saya sebagai seorang guru bisa bukan hanya sekedar contoh, tapi lebih ke pembawaan kita sebagai guru kita harus gimana sih? Bukan berarti dalam arti kita pengen dilihat orang, tapi memang di dalam jiwa diri pribadi saya, nggak bisa nih kalau saya kata guru kalau begini, nggak bisa nih saya di belakang terus. Jadi sedikit naik tangga lah, misalnya naik tangga itu bisa lebih baik lagi, tetapi bukan menjadi orang yang sombong. Jadi ya udah begitu. Jadi Pak Iwan menilai diri Pak Iwan sekarang ini ya sebagai guru itu ada di posisi level 7. Kalau di atas 10 nggak ambil tengah-tengah karena ya memang kompetensi yang Pak Iwan miliki sudah bagus, tapi kan memang tadi betul kita nggak boleh sombong ya Pak. Jadi pikirannya kita sebagai guru sudah perfect gitu ya, karena kita kan masih butuh banyak belajar juga. Karena ya ada pepatah juga di atas langit masih ada langit. Jadi nggak boleh sombong, rendah hati dan selalu bahagia dengan komunikasi. Nah dari level 7 ini tentu kan Pak Iwan nggak mau stuck di 7 aja kan, karena kita kan tadi seperti Pak Iwan katakan, Pak Iwan masih ingin selalu belajar. Untuk belajar itu kan tujuannya kita meningkatkan kompetensi diri, kemampuan diri kita, terutama sebagai guru supaya kita dalam melayani peserta didik kita itu kita bisa maksimal. Nah dari level 7 tentunya Pak Iwan kan ingin naik. Harusnya. Nah, gitu. Pak Iwan ingin nantinya ke depan Pak Iwan bisa ada di posisi atau level berapa?
Kalau ini sih yang mungkin di level dari 1 sampai 10 kayaknya di level 10 ya, tapi dari level 7 sampai ke level 10 itu tentunya tidak ada. Dan yang tadi kembali lagi kita tidak boleh sombong. Jadi ya untuk ke level 10 ini kita memang perlu merangkak menaiki tangga perlahan sedikit demi sedikit, tentunya dengan proses belajar itu tadi. Dan saya kira menurut saya pribadi yang namanya belajar ini utama pasti sudah paham ya, yang namanya belajar itu belajar sepanjang hayat. Yang kita sering sampaikan ke saya dan teman-teman yang lain, yuk belajar sepanjang hayat, kita sampai kapanpun belajar. Karena anak kecil menjadi dewasa ketua ke usia yang lebih matang lagi, ke lebih dewasa lagi, itu tidak ada sekolahnya untuk kami. Sekolahnya hanya pengalaman, belajar. Selebihnya ya kita dapatkan dari lingkungan sekitar dan teman-teman bergaul dengan teman-teman yang lain. Jadi terus mengupgrade diri, belajar sepanjang hayat. Jadi dari level 7 akan terus belajar sampai mudah-mudahan sampai ke level 10. Level 10 tapi masih tetap rendah hati ya. Itu yang tapi saya ada sombong ya, ini cuma apa yang namanya keinginan kita ya Pak, keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi mau izin Pak, bukan berarti saya sombong ya Pak, ini lebih ke ini kita belajar untuk lebih baik lagi. Ya, memang kita kan dalam apapun kadang diberikan suatu target supaya kita mau belajar. Kalau kita nggak punya target, nantinya kita sudah merasa cukup ada di posisi ini, tidak mau untuk belajar lagi. Nggak masalah tadi yang Pak Tuhan sampaikan. Terima kasih juga. Nah, untuk tadi supaya levelnya makin naik atau tadi Pak katakan naik tangga perlahan supaya nggak diam di tempat, jalan di tempat, itu kan tentu akan ada hal-hal yang perlu melakukan. Dari yang akan sangat belajar itu harus kita punya komitmen ya Pak dalam diri kita supaya kita mampu belajar. Komitmen Pak Iwan atau mungkin rencana tindak lanjut Pak Iwan ke depan akan seperti apa? Rencana atau tindak lanjut sebetulnya. Rencana ke depan untuk diri saya pribadi. Untuk diri saya pribadi adalah ya tadi yang disebutkan upgrade diri dengan mengikuti banyak pelatihan, kayak webinar, kemudian itu untuk saya pribadi. Kemudian untuk siswanya Bu, tindak lanjutnya ya tadi pembelajaran terus bisa berjalan dengan baik. Tentunya walaupun masih saya menggunakan kurikulum 2013, tapi kami menyesuaikan dengan kurikulum mereka tentunya yang sekarang ini, baik belajar verifikasi dan yang muaranya adalah PPNK. Dari pembelajaran verifikasi ke pembelajaran yang sudah yang bermulainya dalam perjalanan. Jadi komitmen saya adalah atau tindak lanjut saya ini, saya akan terus untuk tentunya sedikit demi sedikit. Tidak mungkin kita langsung ke tangga beberapa gitu ya, sedikit untuk melaksanakan dengan model bicara. Jadi komitmen itu insya Allah nantinya akan saya lakukan. Walaupun pastinya tantangan-tantangan yang ada di depan ini tidak akan mudah. Tantangan-tantangan entah itu kita tahu guru kelas terutama di lainnya kita sudah bersiap belajar, tapi ternyata ada ada sosialisasi di mall di mana itu kan salah satu tantangan juga Bu. Apalagi di saat ini selain pembelajaran yang kita lakukan, tantangannya bukan cuma kumpulan saja, belum sarana-prasarananya, belum lagi tentang namanya kemampuan peserta didiknya dibuka atau diberitahu seperti ini. Jadi kadang itu ya kalau di proses ini memiliki dalil tersendiri kalau bahasa saya. Mereka
diberitahu seperti ini, mereka sudah punya dalil sendiri tentang. Jadi itu tantangan. Tapi komitmen saya akan berusaha. Saya akan berusaha belajar, berusaha melaksanakan pelajaran dengan baik dan mengupgrade diri saya untuk lebih baik. Gitu ya Pak. Mungkin saya sedikit takabur seperti ini, tapi saya rasa ya saya harus seperti ini. Kalau nggak kayak gini, saya nggak punya rasa percaya diri lebih kalau saya nggak kayak gini. Jadi ya gitu. Jadi ya Pak ya, karena memang ya tadi belajar itu sepanjang hayat tidak ada hentinya, apalagi kita sebagai guru yang setiap hari menghadapi siswa, jadi tantangannya banyak sekali sudah Iwan jelaskan, itu panjang itu tantangannya. Dan mudah-mudahan kita, saya Pak Iwan bisa menghadapi tantangan-tantangan itu ya Kak, walaupun mungkin kadang juga ada tantangan yang sangat sulit, tapi ya perlahan-lahan kita bisa melewati itu. Dan komitmen yang cukup baik, menurutnya sangat baik malah. Apa rencana Pak Iwan ke depannya, bagaimana supaya pembelajarannya Pak Iwan akan bisa lebih baik, lebih baik lagi. Nah, tentunya tadi Pak Iwan ingin belajar, kemudian tadi juga ingin menerapkan pembelajaran dengan berbagai model baru. Itu kan mungkin kalau kita walaupun di kelas itu kita bekerja sendiri ya Pak, ketika di kelas kita berinteraksi dengan siswa sendiri. Tapi kan untuk mempersiapkan itu, untuk menjalankan komitmen tadi yang Pak Iwan sampaikan, kadang kita butuh orang lain. Orang lain mungkin untuk sharing atau untuk apapun. Kira-kira ada tidak orang atau pihak lain yang mungkin Pak Iwan akan ajak kolaborasi atau Pak Iwan belajar bersama supaya komitmen yang tadi Pak Iwan sampaikan itu bisa berjalan sesuai dengan yang dikatakan. Baik, orang yang melibatkan ya. Jadi yang saya lakukan pembelajaran itu ya, pembelajaran kalian juga disampaikan, pembelajaran ini kan kita harus persiapkan orang-orang. Nggak mungkin dong saya maksud melakukan pembelajaran tanpa persiapan. Pastinya persiapan tersebut juga kalau saya mendapatkan kesulitan, ini nanti saya akan berkolaborasi. Sharing ini gimana ya belajar ini. Nah, teman-teman yang dilibatkan itu adalah teman-teman yang tentunya di satu sekolah dulu. Dari kelas 1 sampai kelas 5, guru agama, guru olahraga, bahkan kepala sekolah. Ini kali juga ketika saya ada kesulitan, ada mungkin beberapa pertanyaan, saya juga berkolaborasi tentang tanya. Tentunya saya sebagai guru tidak selalu apa-apa tahu gitu. Jadi untuk bisa mempersiapkan tersebut, berarti saya harus diberikan juga terutama guru dari sekolah. Nah, selain itu program ini, saya biasanya ini juga selalu bertanya juga bukan dengan guru-guru di sekolah lain. Misalkan saya guru kelas 1 saya tanya ke guru kelas 1 di sekolah lain, gimana sih saya ada kesulitan tanya dengan guru. Dan juga saya memanfaatkan KKG guru kelas 6. Ini kan ada gurunya. Saya seringkali ketika saya mengalami kesulitan dan untuk melaksanakan komitmen tersebut ya juga tentunya saya akan biasanya memang bertanya, berkolaborasi, sharing, bertukar pikiran, berburu rasa bahasanya itu ya. Ini dengan bisa pakai kondel juga ini saya manfaatkan. Berarti yang saya lakukan untuk mengkolaborasi tersebut, saya melibatkan beberapa orang, termasuk orang tua murid. Orang murid saya juga termasuk melibatkan karena tidak mungkin pembelajaran di sekolah ini berjalan hanya saya dari diri saya saja, nanti harus bekerja sama dengan orang tua. Oke, jadi untuk menjalankan komitmen itu Pak Iwan akan tentu bisa sharing dengan kepala sekolah itu karena beliau yang dituakan di sini, kemudian dengan guru satu sekolah, mungkin dari pengalaman dari guru lain yang sudah pernah mengajar anak kelas 6 tersebut. Selain itu juga dengan guru kelas 6 di sekolah lain, nah itu tentu yang
sering modelnya, ketika materinya ini model yang sekiranya tepat atau pas untuk diterapkan itu apa gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan komitmen yang tadi Pak Iwan sampaikan itu juga bisa memperbaiki apa yang tadi Pak Iwan di awal sampaikan, bahwa Pak Iwan masih kurang dalam kondisi mempelajari karakteristik murid. Mungkin komitmen dari pihak-pihak yang tadi Pak Iwan sampaikan akan atau bahkan sudah pernah diajak kerjasama, bahkan orang tua murid juga ya Pak. Mudah-mudahan tadi tantangan-tantangan atau kekurangan yang Pak Iwan nilai pada diri Pak Iwan itu akan perlahan-lahan sedikit diminimalisir ya. Sampai itu bisa tercapai. Nah, berarti kalau untuk misal KKB guru kelas, sebenarnya kalau pertemuan secara alumninya kan belum ada. Komunikasinya kan lewat WA group, tapi itu intens ya Pak? Intens juga. Jadi kalau misalkan ada kesulitan dan informasi terbaru tentunya itu bisa diberikan. Saya bertanya, ya di sini saya belum pernah ikut KKJ guru kelas, karena pertemuan yang nggak ada. Kemudian saya jadi terinspirasi dengan Pak Iwan bahwa ternyata walaupun tidak ada pertemuan luringnya KKJ, ternyata untuk guru kelas memang sudah ada komunitasnya di grup itu. Mungkin nanti bisa ditingkatkan bukti untuk KKJ secara langsungnya, ya tadi apa yang menjadi unak-unak selama ini, bentuk-bentuk rasanya tidak hanya di dunia saya saja. Mudah-mudahan nanti untuk guru kelas yang lainnya juga, termasuk guru kelas 1 juga ada KKB-nya bisa jalan ya Kak? Bisa. Apalagi Pak Iwan kan pengurus KKB Ya. Baik, dari percakapan yang tadi sudah panjang lebar, ternyata ini butuh waktu yang Ternyata lama ya Pak. Udah ngobrol lama. ada lagi yang mau disampaikan Pak? Pembelajaran ini memang sebagai seorang guru kita memang tidak boleh untuk patah semangat, apalagi tidak mau belajar. Itu menurut saya hal yang aneh bagi saya. Saya merasa gini Pak, kalau kita nggak belajar, kita gimana mau mengajar? Saya merasa begini, kalau sebelum kita mengajar, kita harus belajar dulu. Jadi nggak mungkin dong kita mau ngajar karena cuma membawa buku, bawa pulpen, bawa buku. Nah ini menurut saya sekarang guru bisa eranya seperti itu. Apalagi mohon maaf ya Pak, guru sekarang bawa apa itu stick untuk kondisi kayak dia. Itu menurut saya bukan guru banget loh. Sekarang guru lebih ke bawa media, bawa proyektor, bawa laptop. Jadi guru-guru sekarang itu menurut saya, pandangan saya sebagai guru itu melihat guru sekarang bukan zamannya guru ngajar cuma pakai buku. Jadi mungkin saya pribadi, ini khususnya untuk saya jadi guru itu memang harus belajar, tidak asal ngajar, tidak asal mendidik, apalagi kata-kata mendidik. Ini memang dan katakan gampang diucapkan tapi dilakukan begitu. Jadi pantang ajar sebelum belajar. Itu juga yang saya pegang tentang mengajar sebelum belajar. Karena kapan terjadi menghadapi benda mati ya. Benda hidup anak-anak, dimana mereka dititipkan oleh orang tuanya kepada kita, bagaimana kita tidak hanya tujuannya seperti yang kemarin waktu wali murid itu kan waktu itu menyampaikan titip gitu ya. Itu kan kalau saya ketika ketua komite menyampaikan itu titip putra putrinya di sekolah untuk bisa diajar, bisa dididik, itu memang pekerjaan yang berat. Kalau cuma mengajar mungkin semua orang bisa. Ya karena memodalkan ajar materi ini, jadi semua orang bisa. Tapi untuk mendidik itu kan sudah rasanya enak. Apalagi sekarang di eranya anak sudah kenal dunia luar lewat teknologi, lewat HP-nya, lewat gadgetnya, itu anak kontaminasi dari mana saja. Nah, memang peran ini sekarang itu lebih
dibandingkan zaman dulu waktu anak-anak awal saya masih bisa cetak 2015. Di sini anak-anak belum mengenal HP. Untuk mengkondisikan anak itu benar-benar gampang. Dibandingkan dulu waktu saya di Tegal ya, sangat jauh. Di sini tuh gampang. Anak-anak untuk menerima materi itu juga gampang sekali. Beda jauh setelah zaman sekarang. Jadi internet wifi mulai masuk. Nah, udah mulai benar-benar untuk menghadapi anak itu tantangannya sangat banyak. Kita harus muter otak berkali-kali. Dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ketika mau diterapkan kurang berhasil. Bagaimana kita harus belajar. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sudah, sepertinya saya kalau belum bisa juga kurang, karena yang kita lakukan itu sebagai forum pembelajaran masyarakat harus lebih banyak aksinya. Oh ya, tadi kan Pak Iwan juga menyampaikan dulu misalkan bawa stick untuk mengondisikan anak itu sudah bukan Zamannya. Nanti Pak Iwan kita masuk guru tentang angkatan 10. Nah, hal-hal itu budaya positif bisa dipelajari. Itu memang ada materinya. Jadi Pak akan lebih belajar lagi bagaimana kita memposisikan diri kita yang tepat itu seperti apa dalam kondisi seperti ini. Peran kita seperti apa? Jadi akan kita belajar lebih lanjut. Semangat untuk tidak wawancara ya. Ya. Oke. Bismillah. Saya yakin tadi sudah ada lagi yang mau disampaikan. Baik, tadi Kak Iwan menyampaikan di awal tujuan kita ngobrol dan ada mendapatkan sesuatu apa harapan Kak Iwan tadi sudah disampaikan. Nah, dari sepanjang obrolan kita ini harapan atau tujuan yang Kak Iwan sampaikan itu sepertinya sampai atau tidak? Untuk saat ini sih tujuan dari orang mungkin belum sepenuhnya tercapai, namun saya yakin sedikit demi sedikit ini akan membuahkan hasil juga, karena pembelajaran kita yang tadi Malah sampaikan ini yang kita hadapi itu adalah beda hidup manusia tentunya, yang pengetahuan, punya rasa. Jadi pelan-pelan saya yakin pasti akan membuahkan hasil, karena peserta didik itu karena kita hubungannya dengan peserta didik kita punya apa ya, pemikiran mungkin mereka sudah main di, kemudian mereka sudah berkembang juga dengan pengalaman. Jadi di sini itu. Tapi saya yakin sebenarnya akan berhasil. Semangat komitmen tadi yang sudah Pak Iwan sampaikan, rencanakan, mudah-mudahan ya teman-teman belajar supaya kita bisa memperbaiki diri kita terlebih dahulu ya, sebelum kita akan lakukan mahasiswa, kita memperbaiki diri kita supaya kita juga bisa memperbaiki apa yang akan kita lakukan di kelas. Oke, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini pasca observasi dari kegiatan kemarin. Kita sudah observasi, kita hari ini sudah sampai ke pasca observasi. Untuk selanjutnya semangat ketika saya juga menghadapi kesulitan di bulan seri. Mudah-mudahan kalian juga siap. Kita saling lah ya Pak. Siap, teman-teman seterusnya. Selain mungkin kita bisa ngobrol santai, kalau bisa ngobrol sendiri kita manfaatkan pembeli yang ada ya, bisa menggunakan guru-guru lain supaya ini pembeli itu tidak dibentuk cuma karena kita sedang mengikuti program guru pengenalan saja. Ini harapan saya, mungkin harapan kalian juga. Semoga pembeli ini bisa berjalan seterusnya dan sesuai tujuan awal bentuknya pembeli. Jadi kita semuanya berguna. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Eka. Saya juga di sini banyak belajar dari Pak apa tadi yang sudah banyak saya sampaikan, dan kita bertanya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh beliau. Baik, terima kasih banyak.
mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin bagi kita itu kurang sesuai, tetapi bisa memberikan pengalamannya atau mengajari atau mungkin menyuruh seperti itu. Tapi lebih kepada mengarahkan. Jadi lebih kepada menggali potensi lawan bicara kita agar bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Itulah yang dimaksudkan. Dan saya lihat kuncinya juga aktif ya, dan kuncinya sebenarnya kunci coaching, kunci prosesnya adalah kunci, prosesnya namanya coaching seperti itu. Nah keterangan itu memang malah berbagai kali ya, baik relaku dengan fasilitator, dengan rekan guru dan sekarang dengan transformasi. Kalau saya lihat fokus di penampilannya karena itu. Dan ada memang ada beberapa catatan yang perlu saya catat ya, terutama terkait dengan pembahasan yang jumlah kelas 6 itu sedikit. Jadi malah mungkin terlalu over ketika menambahkan beberapa informasi yang seharusnya perlu disampaikan. Sekarang saya tidak tahu. Akhirnya tidak tahu kondisinya terus. Walaupun memang kemarin di sini, tapi yang dipaham itu kelas 6-nya, ya kan? Jadi kondisi ngajar kelas 6 itu hanya sedikit itu lebih mudah, lebih susah itu yang tahu kan memang karena malu ya sebenarnya ya kelas 3 ya jadi paham. Jadi seolah-olah pengumuman lebih paham berdasarkan kepakilannya gitu ya. Bukan berarti anak sendiri lebih mudah karena karakternya jadi kan seperti itu tadi misalnya. Nah harapannya terus memang lepas dari permasalahan, tapi yang mengarahkan biasanya yang muncul dari itu masalahnya apa, terus diarahkan sama guru, terus akhirnya melakukan penyelesaian. Memang itu saya pun sendiri kalau coaching seseorang itu kadang berdetak, ya kan? Harusnya itu jawabannya, harusnya solusinya ini. Saya ingin seperti ini loh aku dia, saya ingin seperti ini loh solusinya. Tetapi ya memang perlulah tapi yang berkali-kali. Seperti yang kita sampaikan ke semua bahwa ini mendapatkan sertifikat coaching itu juga legalitasnya mahal. Kenapa mahal? Karena itu suatu pekerjaan yang mungkin apa namanya ya, itu hanya ngobrol ya, tapi ketika itu memberikan solusi pada orang lain bagian itu dan orang itu tidak boleh dan coaching itu tidak hanya di sekolah, tapi itu dilakukan oleh expert. Artinya coach seorang pemimpin perusahaan, ya kan banyak orang pemimpin perusahaan itu dia kan pola perusahaannya itu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ketika ketemu dengan coach hanya menemukan solusi perusahaan yang balik kembali dan fee-nya tidak bagaimana ya kan bukan hanya sekedar juga seorang coach dikasih fee sama kunci bisa puluhan seratusan, bahkan yang saya dengar ceritanya itu bagaimana dia berhasil menyelesaikan masalah. Menyelesaikan berhasil mengarahkan kuncinya itu macam-macam sendiri. Tapi dia mampu malah cuma butuh pendamping, butuh coach. Keterampilan itu diberikan oleh pendidikan kita, TKIPI. Jadi Pak Iwan sudah benar kalau kemarin mendaftar, ya. Tapi kalau kemarin di zona nyaman, ya sayang sekali materi-materi ini tidak dapatkan yang kuliah dan tidak dapatkan di mungkin tidak yang lain, tapi ada di juga. Ya, jujur Pak, dari saya angkatan 7 juga, angkatan 7, 8, 9, 10, saya daftar sudah 10, tapi belum beruntung, baru yang tahap satunya lulus di tahap di angkatan 7. Dan jujur Pak, dengan adanya kami sebagai CGP di sekolah dari PI pertama itu kami PI yang sudah itu kasus nyata ya setelah PI 2 yang semacam budaya positif sampai sekarang oke. Mungkin kedepannya memang saya harus daftar sebagai karena
yang saya yakini gini Pak, walaupun kami sudah memberikan mungkin bahasanya apa Bu, mungkin aksi nyata atau diseminasi ya bentuknya terkait dengan salam bergerak yang pendidikan yang ada di bergerak ini, saya mendapatkan dari kami, tapi saya tidak mendapatkan apa yang kami dapatkan ketika di dunia. Nah itu yang membuat saya apa? Saya harus bertani karena bukan mungkin jiwa kompetisi juga harusnya ada di dalam diri kita. Cuman bukan cuma sekedar itu jiwa kompetisi saja, karena memang saya pengen deh dapat ilmu langsung di pendidikannya, walaupun ilmu yang mungkin kayak kami berikan kepada kita semua bareng-bareng melalui aksi nyatanya itu sudah ada, tapi memang itu tadi saya tidak mendapatkan apa yang kami dapatkan di mungkin ketika lokakarya mungkin Pak, menurut saya sebetulnya makanya mendapatkan penugasan dan konsultasi kami waktu itu di Cilacap, penugasan guru berat yang di Cilacap 3 orang kesempatan sama Bu Evi sampai 1 guru SMP itu saya ikut juga jadi tim karena ya yang ilmu gratis kenapa tidak diambil di ada kesempatan untuk dapat gratis tidak diambil Bukan menginspirasi ya. sangat menginspirasi, bukan cukup lagi tapi sangat menginspirasi. Kami juga sedang mengikuti wadah inspiring kita. Itu Wadah inspirasi. Kemarin saya ajak juga Pak. Tapi karena saya sempat tertarik itu Pak, cuman ada beberapa yang membuat saya untuk lebih pengen dulu. Gitu. Tapi next pasti kalau ada waktunya dan bisa kayak waktunya balance bisa pasti. Mungkin saja nanti Pak Iwan bisa bergabung dengan komunitas kami. Saya sudah berhubungan, kami sedang berada di sana, Pak Iwan juga menyusul, dan teman-teman yang lain harapannya nanti di sini juga bisa menyusul juga, karena ketika nanti sekolah ini sebagai programnya harapannya mereka mengisi ya, mengisi, mereka akan melatih juga untuk bisa dilibatkan. Dan apalagi kalau saya lihat ini sudah sangat bagus ya pokoknya ya, ada SP, ada guru berat, terus ada ya ini momennya tepat, momennya tepat, silakan nanti saling mendukung. Dan saya kira itu di situ juga banyak. Artinya kalau memang ada beberapa ganjalan atau wajar ya, cuma dari setiap wisata, tapi momen di SD Citra Mulia apa satu sudah bagus. Tinggal kita kasih memahami kita, apalagi kalau juga memahami kondisi udah ya. Jadi itu paling terima kasih yang saya bisa membantu kami sekarang juga sudah Kepala dinas ya. Oh, kepala dinas. Kalau saya biasanya bercandanya Kadin. Ya, maksud saya seperti itu Pak. Jadi salah bukannya karena sudah duduk di sudah Pak Kadin. Saya belum pernah ya. Mohon izin Pak, memang saya sama Bu Tami dan dulu di sini memang senang bercanda ya Bu Tami, senang bercanda karena merasa kalau sepanang kalau sini takutnya kita juga pikirannya berat, tertekan atau gimana. Saya biasanya ada kami saya bercanda. Makanya tadi kita ngobrol pun saya nggak ngerti apa yang kita sampaikan ke saya, kita nggak ngerti sama sekali gimana.